Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, untuk supaya lebih lancar lagi kegiatan konseling individu kita pada pagi hari ini. Pak yang akan bikin doa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Pak ucapkan terima kasih banyak karena telah hadir dalam ruangan ini. Kita hadir dalam ruangan ini untuk melaksanakan konseling individu ya. Minggu kemarin sudah kita laksanakan konseling individu, tapi di sini karena ada masalah lagi, kita lakukan konseling lanjut. Sama seperti minggu lalu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan konseling individu kurang lebih 1 jam pelajaran, 45 menit yang kurang lebih. Nah, di dalam konseling individu itu sendiri, Pak jelaskan lagi ya, ada asas-asas yang harus kita patuhi secara bersama. Yang pertama ada asas kerahasiaan, jadi apa-apa yang kita bahas dalam konseling individu ini itu sifatnya rahasia ya, tidak boleh bocor, baik bocor dengan temannya, guru atau siapapun juga, jadi harus rahasia ya. Insya Allah bukan hanya itu, tapi kita juga harus bisa menjaga ya, kita yang menjaga rahasia. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi harapan Pak Intan di sini tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Curahan hatinya diungkapkan saja, masalahnya apa diungkapkan. Insya Allah kalau Intan takut takut keluar bocor, itu kan tadi sudah ada asas kerahasiaan. Insya Allah kita bisa menjaga rahasianya. Terus ada asas kesukarelaan. Jadi Intan harus dan secara sukarela ya datang ke sini, bukan tanpa paksaan seperti itu ya. Paham Intan ya? Terus yang keempat itu ada asas kekinian. Ya, jadi masalah-masalah yang kita bahas di dalam konseling individu ini itu masalah yang terkini, yang Intan alami terkini, bukan masalah-masalah yang masa lampau ya. Terus yang kelima itu ada asas kenormatifan. Jadi ada norma-norma yang harus kita patuhi secara bersama di dalam melaksanakan konseling individu ini. Oke, paham ya Intan ya? Oke. Kalau paham, Pak akan menjelaskan gambaran dalam kita melaksanakan konseling individu. Yang pertama itu ada pembukaan, tadi sudah ya, kita melakukan pembukaan, salam sapa dan lain-lain. Yang kedua itu ada tahap inti. Nah, di tahap inti ini nanti itu yang akan kita bahas tentang masalahnya apa, nanti coba kita selesaikan secara bersama. Yang terakhir itu ada tahap penutup. Nah, di tahap penutup ini itu nanti ada sedikit refleksi ya, dan juga kesimpulan, dan juga nanti kita tutup secara bersama. Oke, paham Intan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Siap untuk mengikuti kegiatan lanjutan? Siap. Oke. Baik, kita masuk ke tahap selanjutnya ya, di tahap inti. Sebelumnya Pak ingin tanya dulu nih, perasaan Intan hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Perasaannya ada yang mengganjal? Tidak ada ya. Tidak ada. Kemarin kan kita sudah melakukan konseling individu. Nah, Pak dengar nih Intan ada masalah lagi. Oke, Pak dengar ya, dari teman Intan ada masalah lagi. Intan kan selaku wakil ketua kelas ya. Intan ada masalah dengan ketua kelas, dengan Nadia. Itu masalahnya bagaimana? Coba bisa diceritakan nggak? Jadi waktu itu kan jam terakhir itu jam bahasa Inggris. Nah, Mem titip salam di ketua kelas bahwa jangan dulu pulang ke siswa-siswa karena tunggu Mem masih ada kegiatan, nanti Mem akan balik. Nah, terus ketua kelas pilih makan. Terus ketua kelas bilang di saya sebagai wakil untuk jaga dorang supaya dorang jangan dulu pulang. Nah, pas saya sudah bilang begini, dorang ini ngotot tetap mau pulang saja. Terus langsung beres-beres, menyimpang kelas semua, langsung angkat tas, dorang pulang. Ya sudah, saya lihat itu kan dorang lebih banyak dari saya nih. Tidak mungkin saya mau tegur ke sana spontan di dorang juga kan tidak mungkin. Jadi saya juga ikut pulang. Nah, pas dia besok pagi, ketua kelas dapat tegur dari Mem, guru bahasa Inggris. Nah, terus ketua kelas ke kamar di saya, suara bilang kata, bagi apa kong kamar mau di sebuah kamu kan terus bilang jangan dulu pulang. Terus saya bilang, kita setahan teman-teman yang lain, cuma dong tak mau. Sudah tuh baikku pulang lagi dah. Kalau sudah bilang gara-gara mau itu, tak ada pemarah
nih main bahasa Inggris nih. Terus saya bilang ya sudah, itu kan karena tugas sebagai wakil sebagai ketua kelas, itu semua kalau ada terjadi apa-apa di kelas itu mana yang dapat. Pun dia kesal saya sudah karena saya terpancing dengan emosi, saya berdiri langsung pukul dia. Jadi masalahnya itu masalah dengan ketua kelas. Gara-gara kemarin bahasa Inggris meminta kalian jangan dulu pulang, kerjakan tugas seperti itu. Tapi ketua kelas ada keluar sebentar, kita sebagai wakil ketua kelas jaga teman-temannya. Tapi ternyata teman-temannya Intan tidak bisa diatur ya, sehingga akhirnya dia pulang duluan, pulang ke rumah habis. Dan akhirnya guru bahasa Inggris masuk, kelas sudah habis begitu ya. Dan akhirnya dia marahin ketua kelas, ketua kelasnya Nadia ya. Ketua kelas Nadia kena marah, akhirnya Nadia marah kembali sama Intan karena Intan diberi tanggung jawab. Intan diberi tanggung jawab dan akhirnya Intan sekali lagi Intan tidak bisa menjaga emosi, Intan pukul ketua kelas. Seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, jadi di sini ambil kesimpulan ya, Intan masih belum bisa menjaga emosinya seperti itu ya. Kalau yang kemarin kan sudah ya. Kasus yang ini Intan sama saja kayak yang kemarin, maksud Pak itu belum bisa menjaga emosi Intan sehingga akhirnya Intan memukul temannya. Oke. Baik, Bapak akan membantu menyelesaikan masalah Intan ya, supaya Intan bisa menjaga emosinya ya, mengelola emosinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan teknik namanya teknik kursi kosong. Nanti Pak jelaskan bagaimana cara bermainnya seperti itu. Nah, teknik kursi kosong ini dari pendekatan Gestalt. Gestalt itu supaya individu ya, Intan itu dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan efektif. Nah, nanti bagaimana Intan menyelesaikan masalah Intan? Masalah Intan kan susah mengendalikan emosi toh. Nah, di sini nanti Intan bisa mengendalikan emosi Intan dengan apa? Itu ada tekniknya yang namanya teknik kursi kosong. Pak jelaskan ya. Oke, di teknik kursi kosong nanti ada dua kursi ya, nanti Intan akan bermain peran dengan teman Intan. Yang satu berperan sebagai top dog dan yang satu underdog. Nah, top dog dan underdog itu apa? Top dog itu nanti sebagai pelaku pemukul ya, underdog sebagai korban. Nah, nanti berarti Intan bermain peran sebagai pelaku, dan juga nanti Nadia selaku ketua kelas sebagai korban pemukulan. Nanti itu ya, ada dramanya seperti itu, paham kita? Nah, nanti setelah itu juga nanti tukaran Intan sebagai korban, Nadia sebagai pelaku, paham? Oke, kalau paham, Pak akan panggil Nadia. Nanti kalian berdua itu silahkan berdialog, silahkan bermain peran. Bagaimana Intan bisa sampai tersulut emosinya? Paham ya? Bisa ya? Oke. Boleh. Ini nanti ada dua kursi. Yang di sini top dog, di sini underdog ya. Paham ya? Kita kemarin masuk pulang lebih awal sebelum balik. Ya kan sejam 2.30. Pasti nggak semua mengerti gitu. Begini, kemarin kita suka kasih informasi di Moni. Kalau pulang itu untuk yang jam biasa pulang tuh jam 3.30. Tapi Moni pulang tuh lebih awal, sedangkan Mei masih mau balik. Ini kalian tas togor dorang kan nggak bilang kita toh yang duduk di sepuluhan dorang tas togor, tapi dong banyak itu tidak mungkin kok kesana kontamu mau melawan dan dorang Sudah harus. Karena sebagai wakil harus lebih tegas ke dorang, mana juga harus bilang ke dorang untuk jam pulang. Karena mana tahu kalau Mem itu dia kan marah besar kalau mau pulang lebih awal sebelum dia jam selesai. dia tuh tahu apa atau diam lagi tiba-tiba dong suami susapul semua nyapu semua nyimpan semua Kita kan katas kasih dulu, kita kan kasih dulu untuk duduk dulu sambil tunggu Mem balik begitu. Mau juga kan ya kemarin Mem juga ada kasih tugas. iyo terus coba cegah dorang cuma dong tot mau pulang lebih banyak itu tidak mungkin kita togor satu-satu tuh Dorang akan dengar nah. dong tidak dengar asal kondom mau dengar anak
Ya harusnya mana juga bantu kita kan lagi lah. Sebagai ketua kelas tuh seharusnya ada tanggung jawab. Nah, pakai kepala dingin tuh Intan, jangan emosi kan begini. Cara begitu, nggak tahu ngotot. Makanya dari kemarin kan emosi tuh kadang-kadang begini Intan, nggak bisa kontrol emosi. Mengana lagi begitu tuh aja cuma kayak salah kita, kira cuma kita melala lagi Nadia. Intan, dulu kita terlalu baik mah. Cukup yang kemarin ini Intan di kelasnya. Maju dulu, nanti bertemu. Terus kamu kayak salah orang habis. Akhirnya bikin tugas misalnya, belum lagi urus dorang. Itu tadi Intan sebagai pelaku ya, sebagai pelaku pemukulan, dan Nadia sebagai korban yang dipukul. Intan melakukan pemukulan karena Intan belum bisa mengendalikan emosi ya, Baik, untuk selanjutnya kita tukar ya, Intan sebagai korban, Nadia sebagai pelaku, begitu ya, begitu dramanya. Oke, bisa ya? Oke. Nadia, kamu mau tanya nih. Iya kok kemarin suruh kamu kak. Sejam 2.30. Iya, tapi kita kan sudah bilang, memang ada suruh kita untuk bilang jam dulu pulang kan. Lagian di jadwal jam pulang tuh jam 3.30. Ya maksudnya kan biasa gue jam 2.30 kan. Tidak bisa begitu, ya kan sebagai wakil ketua kelas harus jaga orang lagi. Itu sudah orang kalau ntar mau masa kita mau paksa orang sama untuk masuk di kelas dong. Iya harus tegas dorang Mamel. Suka tegasin kan. Dengan kemarin kan di mana? Coba kasih informasi di kita toh. Kita kan bilang tadi rabu-rabu makan sa. Mungkin kan kasih tugas itu di mana tadi? Ya sudah kan sudah bilang Medo semua juga malah apa? Kalau biasa kan pun jam 2.30. Besok waktu pulang masa mau tahan-tahan di kelas lagi. Asal nggak tahu sih. Akibatnya perbuatan kemarin tuh tidak panjang dan nem, tidak marah. Ini resiko. Baik, itu tadi ya Intan. Kita sudah melaksanakan teknik kursi kosong dari Gestalt. Nah, Pak mau tanya nih, perasaan Intan setelah melakukan sedikit drama tadi ya, sebagai Intan kan sudah bermain dua peran. Yang pertama top dog, Intan sebagai pelaku, dan underdog Intan sebagai korban. Nah, menurut Intan setelah Intan melakukan sedikit drama tadi, kira-kira apa yang Intan rasakan? Kalau sebagai pelaku sih memang emosi, tapi kalau sebagai korban juga saya kayak rasa dapat tindas gitu. Nah, jadi dapat tindas ya. Kalau sebagai korban dapat tindas. Nah, Intan sudah tahu nih kira-kira perasaan dari korban itu bagaimana? Korban itu rasa kayak semua jatuhnya salah ke saya gitu. Terus dia juga kan terpancing dengan emosi saya sendiri. Oke, jadi Intan sudah tahu ya, kalau Intan tidak bisa mengendalikan emosi itu akan menimbulkan korban. Kedepannya apa yang akan Intan lakukan? Kalau kedepannya saya akan lagi mengontrol diri dalam menjaga emosi supaya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Oke, jadi Pak simpulkan setelah melakukan kegiatan ini, Intan sudah berjanji, Intan tidak setidaknya Intan bisa lebih mengontrol emosinya. Jadi kalau ada masalah apa-apa itu harus dijaga lagi Intan ya emosinya, jangan mudah tersulut emosi. Ada lembar kerja peserta didik, nanti silahkan diisi ya, ditulis nama sama. Oke, terima kasih Intan ya. Baik, kita sudah di penghujung agenda kita untuk konseling individu. Sebelumnya Pak ingin tanya, setelah Intan melakukan konseling individu dengan teknik kursi kosong dari Gestalt tadi, apa yang Intan rasakan? Saya merasakan ada terjadinya dua peran gitu ya, saya sebagai pelaku dan juga korban. Itu merugikan, sama-sama merugikan pelaku ataupun korban, apalagi sampai terjadinya pemukulan. Jadi sama-sama merugikan ya. Jadi kembali lagi, intinya kalau Intan tidak bisa mengontrol emosi Intan, itu pasti akan merugikan, baik dari diri Intan sendiri atau orang lain akan lebih rugi ya. Bisa menyebabkan cedera, bahkan sakit begitu ya. Jadi kedepannya Intan harus bisa lebih mengontrol emosi Intan lagi. Tapi sebelumnya Pak minta Intan
di sini ya, lembar penilaian hasil sama satu lagi ya, ada lembar penilaian hasil sama proses. Sama kayak kemarin. Sekali lagi Pak ucapkan terima kasih Intan ya karena telah bersedia hadir dalam konseling individu kali ini. Harapannya setelah Intan melakukan konseling individu pada hari ini, Intan bisa berubah ya. Intan bisa lebih lagi mengendalikan emosinya, bisa lebih mengendalikan emosinya. Oke, kegiatan akan segera kita akhiri ya. Tapi sebelumnya jika Intan masih ada masalah yang ingin dibicarakan, itu bisa kita lanjutkan pada minggu depan ya, atau nanti kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Tadi Pak pimpin doa, sekarang Pak pimpin doa lagi ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.